Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar? Saya melihat wajah yang penuh dengan sukacita ya. Ada Uli, halo Uli. Sehat Uli. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kata dalam kehidupan Kristen yang kita dengar, ya yang sering kita dengar, ada satu kata dan sering juga kita hindari. Kata itu sederhana tetapi sangat dalam. Kira-kira apa kata itu, saudara? Kata itu adalah ketaatan. Saudara, bulan yang lalu Tuhan mengajarkan kepada kita di tempat ini lewat pesannya dengan Bapak Gembala tentang mencintai firman Tuhan. Masih ingat ya? Ketika kita mencintai firman Tuhan, itu tidak terlepas dengan yang namanya ketaatan. Nah, makanya semua orang Kristen tahu bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Jadi kita sering menyanyikan lagu tentang ketaatan. Kita membaca firman Tuhan tentang ayat-ayat ketaatan. Bahkan kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ketaatan. Tetapi pertanyaannya, ketika ketaatan itu harus dijalani dalam hidup yang nyata. Mungkin ketika di dalam keputusasaan, ketika di dalam sebuah pengorbanan, dan ketika di dalam sebuah pergumulan hidup. Disitulah kata taat mulai terasa berat. Setuju? Ini kenapa ada ses ya? Suaranya. Nah, mengapa pertanyaan saya saudaraku? Mengapa ketaatan ketika kita berada di situasi-situasi yang saya sebutkan tadi di atas itu terasa berat? Karena ketaatan kita perlu ketahui itu sering bertentangan dengan keinginan kita. Ya, mengapa ketaatan itu terasa berat? Karena ketaatan itu sering dalam kondisi yang kita tidak nyaman. Dan ketaatan seringkali juga menuntut kita melepaskan sesuatu yang kita ingin pegang dengan erat. Jadi ada orang yang tahu apa yang benar, tetapi tetap memilih yang salah. Ada orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi memilih tidak melakukannya. Ada orang yang aktif dalam pelayanan, tetapi hidupnya tidak sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Jadi maka pertanyaannya sekarang adalah gini. Pertanyaan saya adalah bukan lagi tentang apakah kita tahu tentang ketaatan. Tetapi pertanyaan saya adalah mengapa mayoritas orang percaya sulit taat kepada Tuhan meskipun tahu kebenaran firman-Nya? Mengapa orang mayoritas percaya, ya saya ulangi, sulit taat kepada Tuhan meskipun tahu kebenaran firman-Nya? Dan bagaimana kita bisa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Kalau saudara suka yang namanya judul khotbah, judul saya hari ini adalah hidup dalam ketaatan. Saudaraku, poin pertama adalah ketaatan adalah perintah Tuhan. Saudara, agar kita dapat hidup dalam sebuah ketaatan, hal pertama yang harus kita pahami adalah ketaatan bukan pilihan. Ketaatan bukan pilihan, tetapi adalah perintah. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kita pelajari, Yesus tidak pernah meminta untuk taat. Tetapi Yesus memerintahkan untuk taat. Yesus tidak pernah berkata, kalau kamu mau taatlah. Tetapi Yesus berkata, taatlah. Yesus tidak pernah bilang, maukah engkau mengasihi musuhmu? Tetapi Yesus ngomong dengan jelas, kasihilah musuhmu. Ya, ketika Yesus ngomong, jika engkau ditampar pipi kananmu, maukah engkau berikan pipi kirimu? Yesus tidak pernah ngomong seperti itu. Tidak kasih opsi. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan tentang ketaatan. Jika engkau ditampar pipi kananmu, maka berilah
pipi kirimu. Nah, kalau saudara tahu bahwa ketaatan itu adalah sebuah perintah, bukan sebuah pemilihan, maka kita ini lebih paham lagi. Nah, makanya saya bilang hati-hati saudaraku, kalau kita tidak mengerti ini. Kadang-kadang mungkin kita merasa kita sudah taat, padahal sebenarnya kita belum taat. Mari kita belajar, saya kasih satu contoh di dalam Alkitab. Raja Saul. Kita tahu bahwasanya orang Israel awalnya Allah yang ingin menjadi raja mereka. Tetapi orang Israel meminta Tuhan atau Yahweh memberikan mereka seorang raja seperti bangsa lain. Dan kita tahu juga bahwa ketika Israel memilih Saul, Allah mengurapi Saul. Amin. Allah mengurapi Saul dengan baik. Artinya Allah setuju dengan pilihan bangsa Israel tersebut. Tetapi kita tahu di dalam cerita ini, di dalam 1 Samuel 15 ayat 3. 1 Samuel 15 ayat 3, baik. Saudara bisa perhatikan di sini. Waktu Saul menjadi raja, Allah urapin dia. Lalu Allah memerintahkan Saul di ayat 3 ini. Apa perintahnya? Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Orang Amalek ini, bangsa Amalek ini adalah orang yang menghalang-halangi bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Makanya Allah perintahkan apa? Jangan ada belas kasihan, tumpas semua, bunuhlah semua, baik laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perintah Tuhan sangat jelas, tidak ada pilihan, tidak ada negosiasi. Tuhan bilang tumpas semuanya. Cerita terus berlanjut, Saul berperang. Saya nggak bacain detail semua. Saul berperang dan Saul menang atas bangsa Amalek itu. Tetapi terjadi timbul sebuah masalah. Di mana ketika itu Saul, dia benar dia menang, dia membunuh bangsa Amalek, tetapi rajanya dia tidak bunuh. Semua hewan, semua dia tumpaskan. Tetapi yang gemuk-gemuk dia sisakan. Coba buka yang ayat ke-13. Berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saudara masih sama saya, bisa lihat? Allah perintahkan apa tadi? Tumpas semua. Termasuk binatang-binatang. Tetapi firman Tuhan mencatat yang gemuk-gemuk, ya Tuhan Saul sisain. Tujuannya apa? Dia kepo. Dia pikir ini sayang kalau saya bunuh. Bukankah lebih baik saya buat persembahan bagi Tuhan. Makanya ketika Samuel datang, jumpa dengan dia dengan bangga sambut Samuel. Ya kan? Dengan bangga dia bilang, diberkatilah engkau. Dan aku telah melaksanakan firman Tuhan. Next ayat 14, apa kata Samuel? Samuel bilang, tetapi kata Samuel, kalau benar kamu melakukan perintah Tuhan. Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Saudara, ketika kita melihat hal ini, ya, kadang-kadang di dalam hidup kita mungkin merasa kita sudah melakukan benar, taat. Tetapi saya mau katakan di tempat ini, lewat Saul kita belajar, ketaatan yang tidak penuh, itu bukanlah sebuah ketaatan. Allah memerintahkan Saul untuk membunuh semua tanpa terkecuali. Tetapi Saul berpikir dengan hikmat manusianya, dia diskon, yang tambun-tambun dia kasih untuk Allah. Apa kata Tuhan? Di ayat yang ke-11, Tuhan bilang apa? Aku menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja, sebab ia telah berbalik daripadaku. Saudaraku, Saul kelihatannya melakukan sesuatu yang rohani dengan memberi korban kepada Tuhan. Tetapi ia tidak taat penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan
jelas tolak itu. Mengapa saudaraku? Seperti yang saya katakan tadi. Karena bagi Tuhan, ketaatan yang setengah-setengah adalah tidak ketaatan. Saya ulangi. Bagi Tuhan, ketaatan yang setengah-setengah itu bukanlah ketaatan. Makanya di ayat 22 dikatakan gini. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ya, jadi tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Saudara perhatikan bahwa korban bakaran yang menurut Saul baik, itu tidak, lebih baik mendengarkan suara Tuhan. Amin. Saya kasih satu contoh lagi, yaitu kita tahu semua cerita tentang Musa. Siapa Musa? Alkitab mencatat Musa adalah orang yang paling lemah lembut hatinya. Dan Alkitab mencatat nabi-nabi, ya, tidak ada yang lebih daripada Musa, di mana dikatakan Musa berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Kita tahu di dalam perjanjian lama kalau berjumpa dengan Tuhan, mereka ketakutan. Karena mereka merasa Allah yang kudus tidak dapat dijumpai umat yang tidak kudus. Tetapi Alkitab mencatat Musa itu bisa berjumpa, berhadapan wajah dengan Tuhan. Musa tentu bisa seperti itu adalah orang yang taat. Amin. Tetapi ada satu kesalahan kecil saja. Saudara bayangin. Musa memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Saudara bisa bayangin enggak? Hanya kesalahan kecil Alkitab mencatat Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Amin. Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Ketika saya merenungkan firman ini, apakah selama ini Musa tidak taat ketika membawa bangsa Israel? Justru Musa taat, bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Tetapi pada waktu itu, di Bilangan 20, pada waktu itu bangsa Israel sedang kehausan. Mereka bilang, berikan kami minum. Musa berjumpa dengan Allah. Dan Allah bilang, berbicaralah kepada batu itu. Coba kita buka dulu ayatnya. Bilangan 20. Bilangan 20 ayat yang ke-11. Multimedia bantu saya. Bilangan 20 ayat ke-11. Baik. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternaknya dapat minum. Kita balik ke ayat 8. Ayat 8. Perhatikan firman Tuhan. Tuhan ngomong gini, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Di sini pertanyaan saya, saudaraku. Tuhan ada suruh Musa pukul batu? Tidak ada, bukan? Tuhan hanya suruh ngomong kepada batu itu. Ya benar, sebelum dari kisah ini Musa diperintahkan untuk pukul batu itu dan keluar air. Tapi di kali ini Tuhan bilang ngomong sama batu itu. Maka batu itu akan keluar air dan bangsa Israel serta ternaknya dapat minum. Tetapi kalau kita kembali lagi lihat ke ayat 11 tadi. Balik lagi ke ayat 11. Jelas di sini dikatakan Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air. 12, firman Tuhan ngomong gini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri
yang kuberikan kepada mereka. Saudara, apa yang mau saya katakan tentang ketaatan di tempat ini? Tadi kita belajar dari Saul bahwa ketaatan yang setengah-setengah tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa Musa tidak masuk di dalam tanah Kanaan, perjanjian, padahal dia sudah begitu setia mengawal umat Tuhan selama 40 tahun? Karena dia tidak taat secara tepat kepada Tuhan. Jadi ketaatan tidak hanya berbicara taat setengah-setengah. Kita taat pun kalau tidak tepat, maka itu tidak tepat di mata Tuhan. Hari ini saudaraku, banyak orang Kristen jatuh dalam kesalahan yang sama. Ya, terkadang kita nggak sadar kita sudah aktif pelayanan. Kita merasa tiap minggu saya datang ke gereja, ibadah, melayani dan sebagainya. Tetapi kita lupa, kita tidak peka, kita tidak taat dalam kehidupan pribadi kita. Itu adalah ketaatan yang setengah, saudaraku. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak terkesan dengan aktivitas kita. Tetapi Tuhan terkesan ya kalau kita mau taat. Makanya ketaatan berarti apa, saudaraku? Ketaatan adalah melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukan yang kita mau. Ketaatan adalah melakukan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Bukan dengan cara kita. Ketaatan berarti kita melakukan pada waktu yang Tuhan tentukan. Bukan Tuhan kita. Jadi bukan dengan versi kita. Bukan dengan kompromi kita. Bukan dengan setengah-setengah. Bukan dengan tidak tepat. Ya. Saudara bayangkan saudara ya. Ketika ada seseorang pergi berobat ke dokter. Ya, saya percaya kita semua pernah ke dokter. Ketika kita konsultasi dengan dokter, kita berkeluh kesah tentang penyakit kita. Dokter bertanya, sudah berapa lama sakitnya, apa yang Anda rasakan. Mungkin dia ambil stetoskopnya, dia periksa, dia cek. Lalu akhirnya apa? Dia buka yang namanya resep. Ditulis baik, Bapak makan resep ini, tebus di apotik, minum selama 3 hari, sekali makan 3 kali sehari. Nanti kalau nggak sembuh silakan datang lagi kepada saya. Tetapi orang ini dia pulangnya dia tidak makan 3 kali sehari. Dia makannya 1 kali sehari. Artinya setengah taatnya. Ya. Atau ada orang lain dia kepo. Lama kali makan 3 kali sehari sampai 3 hari. Ku makan aja 9 kali langsung sehari. Ya. Ditambahi. Apakah dia taat? Di situ menunjukkan bahwa tadi yang pertama disuruh makan 3 kali sehari, dia makan sehari sekali. Dia ketaatannya setengah. Dan kita tahu tidak mungkin sembuh. Yang satu lagi dia makan. Ditambahkannya tidak tepat sesuai saran dokter. Dan kita tahu apa yang terjadi. Bukannya sembuh. Malah overdosis Bapak Ibu. Jadi saudaraku, kalau dalam hal kesehatan saja, kita mengerti bahwa ketaatan yang setengah atau ketaatan yang tidak tepat itu berbahaya. Apalagi dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Mari saudaraku, mari kita bertanya dengan jujur pada hati kita. Termasuk saya juga terus bertanya jujur. Apakah ada area hidup kita yang Tuhan tahu dan Tuhan mau kita bertobat. Tetapi kita belum melakukannya. Apakah ada perintah Tuhan yang Tuhan minta kita kerjakan. Tetapi mungkin saat ini kita masih menunda-nunda dengan berbagai alasan. Kita cerita sama Tuhan. Apakah kita sedang saat ini mungkin sedang bernegosiasi dengan Tuhan. Mungkin kita sedang ada hidup dalam pergumulan. Sebuah kehidupan dalam dosa dan sebagainya. Ada ikatan dosa dalam pergumulan hidup kita. Kita lagi negosiasi sama Tuhan. Saudaraku, hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita. Termasuk saya dan saudara. Ketaatan bukanlah pilihan. Ketaatan itu bukan sebuah opsional, boleh tidak Tuhan. Ketaatan itu adalah panggilan. Dan ketaatan itu adalah perintah.
Kalau saudara memahami bahwa sebuah ketaatan adalah perintah, maka saya berdoa dari tempat ini, kita mulai terbuka paradigma kita tentang apa artinya melakukan ketaatan. Saudaraku, banyak orang berpikir, oh karena ketaatan adalah perintah, pasti ini berat. Pasti ini ada sebuah beban. Tapi saya mau katakan bahwa Alkitab menunjukkan bahwa ketaatan adalah bukti kasih Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita baru memperingati Jumat Agung dan kebangkitan Yesus. Dan kita tahu betul bahwa pada masa itu, di atas kayu salib, ada 7 perkataan Yesus sebelum dia mati dan bangkit ke sorga. Salah satu perkataan Yesus adalah, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini bahasa Aramik yang dalam arti bahasanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang berpikir pada saat Yesus berkata demikian, Yesus dalam keadaan yang sangat ketakutan karena Allah yang kudus meninggalkan dia. Tetapi satu kebenaran yang mau saya katakan bahwa sesungguhnya bukan karena Yesus takut dia mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa? Karena pergumulan Yesus tentang ketakutannya di Taman Getsemani telah selesai. Makanya dia bilang, ya Tuhan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Artinya Yesus tahu betapa derita yang harus dia terima. Tetapi dia ngomong, bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Lalu apa maksudnya perkataan Yesus di atas kayu salib ketika dia berbicara, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara, Yesus pada saat dia mengatakan kalimat ini, dia sedang mengutip perjanjian lama yang dikatakan oleh Mazmur Daud. Dia sedang menggenapi firman ini. Perkataan Yesus ini adalah perkataan firman Tuhan. Mari kita buka di Mazmur 22 ayat yang pertama dan yang kedua. Multimedia bisa bantu? Mazmur 22 ayat yang pertama dan kedua. Baik, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi ketika Yesus di atas kayu salib, dia ngomong, Allahku, Allahku, Eli, Eli, atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia bukan ketakutan, saudara. Tapi dia mengutip firman Tuhan. Dia mau menggenapi firman Tuhan ini. Apa yang Yesus mau ceritakan di dalam sini? Mari kita bergeser ke ayat yang ke-7. Mazmur 22 ayat 7. Di sini dikatakan, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, dan celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Saudara, kata ulat di sini dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata, yaitu namanya rima. Rima itu ditemukan di kitab Ayub. Tetapi kata ulat di Mazmur 22 ayat 7 ini, secara bahasa asli bukan menggunakan kata rima, tapi menggunakan kata tola. Tola adalah cacing merah. Ya. Tola adalah cacing merah. Saudara, tola, cacing merah ini bukanlah cacing biasa. Tola, cacing merah ini adalah cacing yang sangat-sangat spesial. Kenapa saudaraku? Karena
seumur hidupnya dia hanya bisa bertelur satu kali. Jadi ketika masa si induknya, si cacing dewasa ini mau bertelur, ia akan naik ke atas pohon. Dan ketika naik di atas pohon, dia akan mengeraskan dirinya. Mengeluarkan cairan merah, dan cairan yang mengeras membentuk cangkang yang kuat. Saking kerasnya cacing ini tidak bisa dilepas. Kalau cacing ini mau dilepas, itu harus menghancurkan dirinya. Jadi ketika dia naik, dia mengeraskan, membentuk cangkang yang keras. Seperti gambar ini saudara bisa lihat. Seperti gambar ini. Mengeras, itu untuk melindungi sel telur itu dari para predator. Ketika dia mengeras, lalu si induknya bertelur, dia mati. Dan selama 3 hari, larva-larva kecil, telur-telur ini akan memakan darah daripada induk sebagai nutrisi awal daripada kehidupannya. Selama 3 hari larva ini akan makan. Lalu cangkang ini akan berubah menjadi putih seperti lilin atau kapas dan akhirnya jatuh ke tanah. Lalu cacing-cacing yang larva tadi berubah menjadi cacing yang merah. Ini berbicara apa saudaraku? Ini berbicara tentang sang induk cacing untuk mendapatkan keturunannya. Dia harus berkorban. Ada sebuah pengorbanan yang harus dilakukan oleh induk cacing. Makanya Yesus katakan di ayat ini Eloi lama sabachthani. Yesus ini mengatakan, mengajarkan kepada kita tentang cacing merah ini adalah bahwa dia juga merendahkan dirinya seperti tola. Bukankah kita tahu Yesus dipukul, dihina, dicambuk, diludahi, lalu dia dipaksa mengangkat salibnya untuk naik ke atas bukit Golgota. Dan darahnya saudaraku untuk menyelamatkan saya dan saudara. Untuk memberikan kita hidup. Jadi saya mau katakan kematian Yesus di atas kayu salib bukan hanya membuktikan kasihnya kepada Bapa, tetapi kematian Yesus di atas kayu salib sebagai bukti kasih yang begitu besar demi kehidupan saya dan saudara. Dia memilih jalan untuk mati. Makanya dia gambarkan seperti cacing merah ini. Dia harus mati supaya kita hidup, saudara. Saudara, saya mau katakan, tidak mungkin ada sebuah ketaatan yang begitu luar biasa kalau tidak berdasarkan kasih. Justru karena ketaatanlah, disitulah kita membuktikan kasih kepada Tuhan. Jadi Yesus adalah contoh teladan bagi kita saudaraku. Makanya kalau kita lihat ayat firman kita ini, tema kita bulan ini. Di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Paulus mengatakan gini saudaraku. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Paulus berbicara kepada jemaat Filipi, juga termasuk kepada saya dan saudara. Mari, hendaklah kita hidup bersama pakai pikiran dan perasaan yang seperti terdapat dalam Kristus. Pikiran dan perasaan yang seperti apa saudaraku? Kita buka ayat berikutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Ini berbicara bahwasannya sesungguhnya Yesus memiliki otoritas yang besar. Tetapi dia rela merendahkan dirinya, mengosongkan hak kealahan dia. Kembali kepada kita saudaraku. Terkadang kalau kita sebagai seorang pimpinan, seorang pengusaha, atau seorang pebisnis yang sukses dan sebagainya, itu adalah status kita. Tetapi ketika berbicara tentang ketaatan, Paulus menghimbau kita untuk jangan sombong. Kita harus bisa mengosongkan diri kita dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, hari ini Tuhan tidak minta kita mati di kayu salib seperti Yesus. Tetapi di dalam ketaatan kita, terkadang Tuhan hanya minta kita untuk mengorbankan apa yang kita sayangi, apa yang kita cinta. Hari ini saudara, saya mau katakan di tempat ini, kalau saudara taat, itu bukan karena saudara takut nanti tidak diberkati Tuhan. Kalau saudara taat, bukan nanti takut karena Tuhan marah. Oh nanti saya tidak taat Tuhan marah. Kalau saudara hari taat, bukan karena saudara takut nanti Tuhan tidak mengasihi. Saya mau katakan bahwa hari ini saudara sudah diberkati. Amin. Masih 2 orang yang ngomong amin. Saya mau katakan bahwa hari ini saudara sudah diberkati. Hari ini saudara sudah dikasihi Tuhan dengan sempurna. Jadi hari ini saudara itu tidak perlu takut Tuhan marah karena dosa saudara sudah diampuni. Amin. Jadi kita taat bukan karena itu saudara. Tapi kita taat karena apa? Karena kita tahu Bapa yang telah lebih mengasihi kita. Ia rela mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus untuk menyelamatkan kita. Dan kita tahu, kita taat karena kita tahu Yesus yang sudah rela begitu mengasihi kita, berkorban. Makanya dia rela mengambil rupa. Di sini dia gambarkan dia mengambil rupa cacing merah itu. Saudara bisa bayangin gak? Seorang derajat manusia berubah jadi cacing ibaratnya. Dan rela mati, ada pengorbanan di sana. Jadi kalau kita tahu Bapa sudah begitu mengasihi kita, Yesus juga begitu mengasihi kita, maka hari ini kita mau taat. Itu sebagai bukti kita mau belajar mengasihi Tuhan. Jadi saya mau katakan ketaatan kita bukan karena ketakutan, tetapi karena kasih. Saya ulangi, hari ini kalau saudara taat, itu bukan karena ketakutan, tetapi karena kasih. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan gini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jangan dibalik tuh saudara. Jadi kita mengasihi Tuhan itu bukan karena dalam ketakutan, bukan karena paksaan. Tapi karena kita sudah sadar, kita begitu dikasihi Tuhan. Maka hari ini, mulai detik ini saya mau belajar taat. Untuk apa? Untuk menjadi bukti mengasihi Tuhan. Coba angkat tangan saudara, taruh di dada. Tuhan bilang, aku mau belajar untuk taat akan firman-Mu. Karena aku mau mengasihi-Mu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangannya. Baik saudara, kita sudah menjawab masalahnya mengapa orang Kristen pada umumnya susah taat. Ya, saya ulang sedikit lagi karena apa saudara? Orang Kristen rata-rata susah taat karena apa saudara? Karena tanpa sadar dia lebih mengasihi dirinya daripada Tuhan. Dia lebih mengasihi keinginannya daripada Tuhan. Ya, dia lebih mengasihi dunia daripada firman Tuhan. Makanya dia sulit taat. Tapi kalau dia tahu Tuhan begitu mengasihi dia, dia sadar. Tidak ada alasan bagi dia untuk lebih mengasihi dunia. 2 bulan lalu saya khotbah tentang pengabdian sejati. Di mana pada saat itu saya bercerita ketika Abraham mempersembahkan Ishak.
Kesetiaan itu memang harus diuji, saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan tahu Abraham sangat mencintai Ishak. Tetapi Tuhan bilang, Abraham, maukah engkau membawa Ishak untuk dipersembahkan dan dikorbankan? Karena Tuhan ingin melihat seberapa Abraham cintanya kepada Tuhan. Nah, kita mencatat, Abraham lebih mengasihi Tuhan, bukan berarti dia tidak mengasihi Ishak. Makanya Abraham yang taat itu disebut bapa beriman. Di contoh lain saya juga ceritakan, bukan hanya Abraham, tapi ada Ishak. Ishak yang berusia dewasa, yang berusia 30-an tahun. Kalau dia tidak pernah merasakan kasih Abraham dan kasih Tuhan, tidak mungkin dia rela dirinya diikat untuk siap dikorbankan, dibakar. Tapi karena dia tahu, kalau memang ini maunya Tuhan, kalau dengan ini bisa menyenangkan Tuhan, saya mau taat. Seperti juga puncaknya Yesus, bukan? Yesus tahu untuk menanggung dosa kita, penderitaannya besar sekali di atas kayu salib. Tapi dia bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Karena Yesus tahu betapa besar Bapa mengasihi dia. Dan dia juga begitu besar mengasihi saudara. Makanya ia rela taat sampai mati. Saudara, seorang tokoh dunia bernama Mother Teresa pernah berkata, kalau kamu mengasihi, kamu akan memberi sampai terasa sakit. Mother Teresa ngomong, kalau kamu mengasihi, kamu akan memberi sampai terasa sakit. Itulah kasih sejati, saudara. Jadi kasih bukan hanya sekedar kata, kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi kasih selalu menuntut pengorbanan. Next, Rick Warren, seorang teolog, dia tulis gini, bukti tertinggi dari kasih adalah pengorbanan. Saudara, ketaatan kita hari ini akan menunjukkan kualitas kasih kita kepada Tuhan. Saya percaya hari ini umat Tuhan dan para pelayan Tuhan yang hadir di sini, ada orang-orang yang sangat mencintai Tuhan. Saya tidak sedang lip service di mimbar ini, tapi saya tahu betul kalian ada orang-orang yang mencintai Tuhan. Maka tadi saat kita memuji, menyembah Tuhan, saya berdoa. Tuhan, kau lihat hati mereka semua ini. Berkati hidup mereka. Lindungi mereka. Jauhi mereka semua dari cobaan. Tuhan melihat kalian. Saya tahu tidak mudah untuk datang beribadah tempat ini. Tapi hati Tuhan tersentuh melihat kita tetap setia melayani Dia. Amin. Saudara, makanya saya mau katakan kalau hari ini kita taat ketika kita muda, itu bukan kasih sejati. Kalau hari ini kita taat hanya ketika menguntungkan, itu juga bukan kasih sejati. Ya, kalau hari ini kita taat ketika tidak ada resiko, aman-aman saja, itu juga bukan kasih sejati. Kasih sejati yang taat itu adalah tetap taat ketika dalam keadaan sesulit apapun. Baik, saya akan akhiri khotbah saya. Yang terakhir adalah ketaatan membawa berkat dan hidup yang berkenan. Saudara, kita telah belajar bahwa ketaatan adalah perintah. Dan dibalik untuk melakukan perintah itu bukanlah beban. Kita cukup menyadari bahwa kita sudah dikasihi oleh Allah. Kita sudah dikasihi oleh Yesus. Maka hanya itu saja kita sadari pikiran Kristus seperti itu. Kita mau memakai ketaatan kita untuk lebih mengasihi Dia. Sebagai bukti kita juga mau membalas, merespon kasihnya. Dan saudara, poin ketiga saya mau katakan. Kalau kita jalani kehidupan demikian, akan ada janji Allah. Akan ada janji Allah bahwasanya tidak sia-sia. Makanya kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10, sedikit kita membaca. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Ketika Yesus mau merendahkan dirinya, mau taat, karena Dia ingin mengasihi Bapaknya dan kita. Sendiri Allah kasih sebuah
reward. Saudara, saya tidak mengajarkan saudara taat untuk bertransaksi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan juga Tuhan yang adil. Ketika saudara tidak meminta sekalipun, Allah tahu melakukan yang terbaik buat saya dan saudara. Yesus dia meninggikan dia dan dia mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara bisa bayangin enggak? Mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Ini kemuliaan yang begitu tinggi. Ketika Yesus taat rela merendahkan dirinya bahkan seperti cacing merah yang dia gambarkan di atas salib. Merendahkan dan mengosongkan dirinya. Tetapi Allah kembali menaikkan dia nama di atas segala nama. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Selagi dia bisa punya nama. Itu di bawah Yesus. Ya, mau binatang, mau apa. Pokoknya yang bisa disebut namanya. Itu di bawah kuasa Yesus. Amin. Dalam Lukas 11 ayat 28 mengatakan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah. Dan yang memeliharanya. Saudara perhatikan. Di sini dikatakan bukan hanya mendengar. Tetapi ada kata memelihara. Jadi mendengar berbicara tentang bukan hanya informasi yang masuk ke telinga. Tetapi mendengar di sini artinya kita menerima dengan hati. Kita mendengar, kita mengerti maksud Tuhan. Dan kita membuka hati kita untuk firman. Dan kata memelihara berarti bahwa kita berusaha menjaga, mempertahankan dan mentaati. Serta melindungi dan memelihara firman itu di dalam diri kita. Makanya dikatakan berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Itu adalah sebuah janji yang Tuhan berikan. Jadi supaya orang percaya kita jangan hanya mendengarkan firman Tuhan. Jangan hanya sebagai itu aja, tetapi kita pelihara, kita hidupi, kita jadikan pelaku firman. Makanya saudaraku, orang yang mau mendengar firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan, itu adalah orang yang taat. Dan orang yang taat akan selalu membawa berkat di dalam hidupnya. Makanya Yesaya 1 ayat 19 mengatakan demikian. Jikalau kamu menurut, kata menurut itu taat ya. Jikalau kamu menurut atau jikalau kamu taat dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi saudara penting untuk dipahami, saya mau jelaskan sedikit lagi. Berkat itu, berkat dari ketaatan, itu tidak hanya berbicara tentang uang atau kekayaan materi. Kalau hari ini kita taat, kita menerima berkat, bukan berarti ya soal kaya berlimpah, bukan hanya tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Tapi Alkitab itu terlalu rendah saudara. Ya, berkat juga tidak hanya mengatakan bahwa kita hidup tanpa masalah. No, bukan itu. Berkat juga bukan berarti kalau hari ini kita taat, kita semua keinginan kita semua dipenuhi. No, bukan gitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan berkat terbesar adalah apa? Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau mendengar firman Tuhan dan mau taat, pasti hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya. Mengalami damai sejahtera itu berkatnya. Dan yang terakhir adalah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Makanya saya mau cerita saudaraku, ada sebuah video yang mau saya tayangkan dan mungkin ini adalah yang menjadi terakhir. Saya akan tutup khotbah saya. Ada seorang wanita muda Nigeria, jangan play dulu. Saya intro dulu. Ada seorang wanita muda Nigeria bernama Chiamaka. Nah, bukan Tika ya. Chiamaka ya, bukan Tika ya. Jadi dia seorang wanita yang penuh semangat untuk melayani Tuhan. Dia sangat bersemangat melayani Tuhan. Suatu hari, bosnya tempat dia bekerja melakukan hal kecurangan. Dia mengajak wanita Nigeria ini untuk berkompromi, bersepakat di dalam kecurangan tersebut. Lalu Chiamaka bingung di dalam tekanan bos itu. Karena bosnya bilang, udah kamu ikut aja. Dia bingung. Dia mulai bertanya kepada kekasih dia. Bahkan kepada teman sahabat dekatnya. Bukannya mendapatkan jawaban, malah dia semakin tertekan. Dia nggak tahu harus bagaimana. Singkat cerita, dia resign, dia berhenti. Ya, dia berhenti kerja dan dia pengangguran. Nah, begitu banyak kompromi yang dia dapatkan, kompromi dosa yang dia dapatkan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan Chiamaka pada saat itu
dia mau memutuskan untuk berkompromi. Mari saudara kita lihat bagaimana kelanjutan cerita tentang kehidupan ini. Chamaka is a young woman, passionately devoted to God. She loves the Lord with all her heart and refuses to let go of her faith no matter the cost. One day, an elderly woman, led by God, admonishes her with the word of God. Hey, Chamaka, please ensure you stay pure in Christ. Do not compromise your faith. The glory ahead of you is great. Don't miss it. Obedience is better than compromise. What you gain by compromise, you will lose by consequences. Chamaka receives the counsel with humility and quietly holds onto it. Not long after, at her workplace, her boss pressures her to become involved in a dubious deal and fraudulent transaction. Sign this report, no questions. Sir, this is not correct. But in her integrity and fear of God, Chamaka boldly rejects the offer. Under intense pressure, Chamaka seeks advice from friends and loved ones. Instead of godly counsel, they increase the pressure, urging her to give in and compromise. But Chamaka stands her ground in Christ Jesus. Everybody does it. Don't let church ruin your future. My faith is my future. Don't deceive yourself with your useless faith. Even pastors and church leaders believe. Chamaka boldly rejects the offer and resigns from the job. I cannot compromise my faith. I am a Christian and a person of integrity. So I can't join my boss in this fraud. I am quitting this job right now. Suddenly, she's unemployed and in urgent need of another job. Go ahead, a new job. Please, for your name's sake, give me a new and better job. Though interview opportunities come her way, none of them succeed. Some interviewers attempt to take advantage of her situation. Young, beautiful lady. Please, sir, this isn't right. I came here for a job, not this. Demanding compromise in exchange for employment. Young, beautiful lady, the job is all just spend the night with me in my bed. God, I'm scared, but I choose you. Don't deceive yourself with your useless faith. Even pastors and church leaders. No, Rebecca, human beings are not my standard. Jesus is. Thank you for this opportunity. I believe my skills and experience make me a strong candidate for this role. A job, a tape, except they lay really with me. Men are men anytime, any day. You just have to do it all. Young lady, just give me your body and the job is yours instantly. The choice is yours and you enjoy wealth unlimited. No, I can't sell my body or my faith for whatever. My body is the temple of the living God. In brokenness and faith, she pours out her heart to God in deep prayers. And our faithful God comes to her rescue. God, Lord, help me. Make a way for me. I will not compromise my faith. But I choose you. Another interview opportunity arises. And this time, God steps into the matter. What if you're asked to do something so precious but must compromise your standard or integrity? Absolutely no, I can't. If you are torn between choosing this job and your commitment to God, which would you choose? I would rather quit the job. I'd love to give it Jesus. Chamaka is selected as the best candidate, not by compromise, but because of her excellence, integrity, and fear of God. Chiamaka, congrats. Welcome on board to our company. We need people with integrity just as you. Here is your new office. All the best in your career. I lost many job opportunities, but I kept my soul and faith. Now God has rewarded me with the best of all jobs. Praise the Lord. Listen, my brothers and sisters, obedience pays better than compromise. What you gain by compromise, You will lose by consequences. Stay with Jesus and you shall gain all. This story teaches us a powerful lesson: to trust God in every situation and to choose obedience over compromise. For obedience to God is better than compromise.
What is gained through compromise is eventually lost through consequences. Challenges may arise because of your faith, but if you continue to hold on to God, you will surely win in the end. The choice is yours. God bless you. Saudara, saya mau katakan berkat ketaatan sering tidak instan, bahkan penuh tantangan, tetapi pasti memberi kemenangan. Amin. Jadi kalau hari ini kita mau taat, tanpa kita minta pun imbalan, tanpa perlu transaksi dengan Tuhan, Tuhan tahu kok memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Makanya sebagai penutup saudara, kita sudah belajar tentang ketaatan. Yang pertama, ketaatan itu adalah perintah, bukan pilihan bagi kita. Mau atau tidak mau, bukan. Itu adalah perintah Tuhan. Kedua, kita belajar bahwa hari ini saya mau taat sama perintah itu. Bukan karena takut, tetapi karena saya tahu lewat ketaatan saya lah sebagai bukti saya mau lebih mengasihi Tuhan. Kalau saya bilang saya mau mengasihi Tuhan, otomatis buahnya adalah saya akan semakin taat akan firman. Saya tidak hanya mendengarkan firman, tetapi saya juga akan menjadi pelaku firman. Mari saudara, lewat mimbar yang kudus ini saya tidak pernah menghakimi saudara. Saya juga terus belajar di area ini. Kita selama masih kita hidup, kita ada di sekolah kehidupan. Terus introspeksi diri kita untuk mengasihi Tuhan. Saudara, saya akan tutup. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kalau ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Kalau ada sesuatu yang harus kita lakukan. Atau ada sesuatu yang harus kita ubah dalam hidup kita. Saya mau katakan jangan tunda saudara. Karena ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan. Sebelum saudara tertuduh dengan susahnya melakukan ketaatan. Mari kita ingat kembali. Ada seorang pribadi yaitu Yesus. Dia mau taat sampai mati. Dia tahu kematian Yesus itu bukan mati seperti hanya ditusuk, bukan. Hanya dipenggal, bukan. Mengalami penderitaannya begitu luar biasa di atas kayu salib. Tetapi dia rela menempuh itu demi mengasihi saya dan saudara. Dia tetap taat. Kalau saudara tetap ingat bahwa ada Yesus yang begitu mengasihi saya. Mari kita biarkan pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Amin. Sehingga suatu hari ketika kita bersama-sama Yesus di awan yang permai. Kita dengan bangga kita katakan, Tuhan, Engkau tidak menyesal menebus hidup saya. Amin. Baik saudaraku, saya undang pemain musik dan WL.